Yo guys, ketemu lagi masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti kalian di sini bisa mendapatkan informasi terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 9:54 menit, tanggal 11 September 2022 guys. Dan seperti yang bisa kalian lihat di sini untuk keadaan market hari ini naik 1,23% guys dari global crypto market cap-nya ya. Dan sebagian besar keadaan dari harga kripto ya, khususnya untuk Bitcoin di sini masih naik selama 24 jam sekitar 0,33%. Ethereum juga naik 1,08% guys. Tapi memang yang lain agak struggle dan masih menunggu keadaan kripto market ini mau dibawa kemana guys. Solana ini juga masih naik 0,54%. Polygon turun 0,08%. Avalanche ini turunnya juga lumayan guys, 2,23% guys. Jadi bisa dibilang untuk keadaan market ini masih sideways. Kita lihat untuk pergerakan dari chartnya, khususnya untuk Bitcoin guys, ini masih struggle, masih belum bisa tembus untuk di area resisten di 21.823 ya. Dan ini posisi sekarang lagi koreksi dulu guys, dan kemungkinan nanti akan turun dulu sideways di antara harga 21.135 sampai di 21.800-an guys. Untuk Luna Classic ini masih mencoba guys untuk retest lagi di area resisten Fibonacci 0,23 ya. Dan secara garis trendline ini masih struggle guys, dan kita tunggu aja nanti perkembangannya seperti apa. Kemudian untuk chart dari Luna ini cukup keren guys, masih bertahan di antara harga $6 sampai $6,5 guys. Dan kalau kita ambil ya secara persentase selama kurang lebih 2 hari ini guys, ini kenaikannya cukup gila guys, sekitar 296% pada waktu kemarin, waktu tinggi-tingginya ya. Dan sekarang lagi koreksi dulu. Jadi buat teman-teman yang kemarin sudah serok bawah, ini saya ucapin selamat ya, karena sudah mempunyai keuntungan lebih dari 300% guys. Ini gila ya. Kemudian untuk pergerakan dari token BRES, ini kita harus bersabar dulu guys, khususnya buat para Bitget Army guys. Kayaknya bensin untuk kenaikan harga kemarin itu sudah habis dan sekarang ini sedang koreksi. Kita tunggu aja lagi nanti untuk informasi terbaru dari BRES ini guys, yang sekiranya itu bisa membantu untuk memompa harga dari BRES ini lagi. Jadi sekarang itu lagi struggle ya. Tapi ini juga menjadi kesempatan yang bagus ya buat teman-teman yang mungkin kemarin belum membeli token BRES ya. Ini kesempatan yang bagus karena sedang koreksi. Jadi manfaatin kesempatan ini sebaik-baiknya guys. Oke, kita mulai saja untuk informasi pertama. Ini datang dari You.Today, dan di sini diinformasikan bahwa harga dari Cosmos, yaitu koinnya Atom, ini telah melonjak sebanyak 40% guys dalam 2 hari kemarin ya. Nah, di sini ada beberapa alasannya. Jadi, Friends Validator yang merupakan komunitas kontributor Cosmos atau Atom yang besar dan bersemangat, ini membagikan agenda acara Cosmos yang penting di tahun 2022 kemarin guys. Dan sepertinya komunitas Atom ini berada di ambang pengumuman besar-besaran katanya. Cosmos 2.0 kemungkinan akan diumumkan di Cosmoverse 2022 guys, dan isu ini telah membuat harga dari Cosmos itu melonjak lumayan kemarin tuh, lumayan signifikan ya. Dan menurut pengumuman yang dibagikan oleh tim validator Friends di akun Twitter resminya, desain dari Cosmos 2.0 ini mungkin diumumkan di Medellin, Colombia pada 28 September ini. Wah, ini bulan September ini benar-benar bulan yang sibuk ya guys buat kripto. Seperti yang bisa dilihat di akun Twitter dari Friends Validator ya. Ini adalah akun Twitternya, nanti kalian bisa cek sendiri ya. Diskusi Cosmos 2.0 akan berlangsung pada hari ketiga Cosmoverse, dan panel ini akan dipimpin oleh co-founder Cosmos yaitu Ethan Bachman, pemimpin strategi Sam Hart, kemudian ada tokoh kunci Agoric Zaki Manian, ada influencer YouTuber yang populer di akunnya CryptoCito dan akan menjadi moderator untuk diskusinya itu guys. Cosmoverse 2022 adalah acara Cosmos centric terbesar untuk para pengusaha, pengembang Web3, para penggemar, pelajar, kontributor, dan juga pemilik Decentral Apps. Agenda konferensi akan disertai dengan acara sampingan yang diselenggarakan oleh protokol Cosmosis DEX, Mars Protocol, Omniflix, Loop Finance, dan juga Composable Finance. Koin Atom ini akan menambahkan sekitar 40% ya, yang telah melonjak kemarin itu ke tertinggi 5 minggu ini guys. Cosmos 2.0 diatur untuk mempertimbangkan kembali fungsionalitas, interoperabilitas, dan arsitektur umum dari ekosistem lintas blockchain terkemuka Cosmos atau Atom. Pengumuman ini mungkin menjadi salah satu faktor yang berkontribusi ya pada rally mengejutkan harga Atom kemarin yang terjadi di tengah resesi pasar yang bearish ini guys. Dan pada 7 September sampai 9 September ini, harga Atom ini akan menjadi balistik guys. Jadi melonjak dari 11,5 US dollar menjadi lebih dari 16,5 US dollar guys dalam waktu kurang dari 2 hari. Dengan demikian, harga Atom ini bisa kembali ke level awal di bulan Agustus kemarin. Keren ya?
Kita lanjut untuk informasi berikutnya, masih dari You.Today guys. Di sini diinformasikan bahwa Whale ini telah meraih sekitar 600 miliar SIP atau token SIP ini semalam ya, saat jumlah pemegang SIP itu mencapai ATH barunya guys. Sesuai data yang dibagikan oleh pelacak dompet Whale Stats selama 24 jam terakhir kemarin ya, paus ini terbesar di Ethereum telah meraup token SIP senilai hampir 8 juta US dollar guys. Jadi hampir 600 miliar Shiba Inu ini telah diakumulasi oleh Whale ini atau paus ini guys. Situs web pelacak data on-chain Whale Stats yang berfokus pada dompet cryptocurrency terbesar menunjukkan bahwa selama 24 jam terakhir 100 paus Ethereum teratas khususnya ya, ini telah membeli 7,8 juta US dollar di kripto anjing terbesar kedua Shiba Inu ini guys. Pada waktu pers, total SIP senilai 155.743.555 US dollar ini telah menetapkan di dompet mereka guys. Dan Shiba Inu sekarang terdiri dari 5,29% dari portofolio mereka guys. Pada hari Jumat, mereka memegang 148 juta US dollar di Shiba Inu, sesuai data dari Whale Stats. Nah, ini adalah datanya ya. Jumlah pemegang Shiba ini telah mencapai ATH-nya guys. Jadi jumlah dompet yang memegang Shiba Inu ini telah mencapai rekor tertinggi baru, menambahkan hampir 3.500 pemegang dalam 4 hari terakhir ini guys. Tweet pengguna SIB 2022 ini telah mengumumkan ya pada hari Jumat kemarin dan menunjukkan data pemegangnya itu sekitar 1.219.811 holders guys. Namun data hari ini dari Whale Stats mengatakan bahwa jumlah pemegang Shiba Inu saat ini mencapai 1.220 lebih. Jadi sudah melampaui yang kemarin ya. Namun Baby Dog tetap di depan Shiba Inu guys dengan holder sebanyak 1,6 juta. Ini keren banget ya emang si Baby Dog ini. Dan bisa dibilang adalah Baby Dog ini lawan berat ya buat Shiba Inu guys. Tapi memang ya kalau kita lihat dari segi jumlah holders, Baby Dog ini menang. Tapi kalau dari segi volume, Baby Dog ini masih kalah dengan Shiba Inu guys. Apalagi dari harganya juga yang masih lebih rendah daripada Shiba Inu. Oke, kita tunggu aja nanti efeknya bagaimana ya untuk token Shiba Inu ini. Lanjut kita ke informasi berikutnya. Ini datang dari zcrypto.com. Di sini diinformasikan bahwa ini berhubungan dengan gugatan XRP ya dari SEC. Nah, di sini disebutkan bahwa Ripple ini bertujuan untuk kemenangan tertinggi saat SEC akhirnya beringsut menuju akhir game. Istilahnya, jadi bisa dibilang ini adalah tahap-tahap akhir dari perseteruan antara XRP dan SEC ini guys. Kita baca informasinya. Setelah berbulan-bulan drama hukum ini guys, kisah antara SEC dan juga Ripple Labs ini mungkin memasuki tahap penutupan karena kedua belah pihak ini telah sepakat untuk saling menunjukkan kartu mereka guys. Pada hari Kamis, pihak-pihak dalam gugatan itu menulis surat kepada Hon Analisa Torres untuk mencari persetujuan pengadilan atas proposal bersama untuk mengatur emosi keputusan ringkasan yang akan diajukan dalam beberapa minggu mendatang. Perwakilan dari SEC, Brad Garlinghouse dan juga Chris Larsen menyetujui ya bahwa proposal bersama sehubungan dengan masalah penyegelan sebelum pengajuan mosi penilaian ringkasan. Permintaan tersebut jika digabungkan oleh hakim maka akan berarti bahwa kedua belah pihak ini akan memiliki akses ke rincian brief dan dukungan lain yang sebelumnya tidak terlihat. Para pihak setuju untuk redaksi akan minimal dan setelah disetujui mereka akan mempertimbangkan jadwal redaksi jika ada. Alasan para pihak menurut proposal itu ya, adalah untuk memastikan bahwa semua masalah penyegelan dapat diajukan ke pengadilan dalam satu set brief alih-alih sedikit demi sedikit ya, dan untuk memberikan waktu yang cukup bagi para pihak untuk bertemu dan berunding. Jadwal yang akan diadopsi oleh para pihak akan dimulai dengan mengajukan semua materi di bawah materai pada 1 September, termasuk pernyataan dan pernyataan tertulis pendukung. Pada tanggal 15, kedua belah pihak akan bertemu untuk membahas redaksi yang akan dibuat oleh masing-masing pihak. Dan pada tanggal 19, para pihak akan mengajukan versi ringkasan dari mosi penilaian yang telah disunting kepada publik. Selain proposal bersama, jadwal pengadilan menetapkan bahwa mosi pembukaan harus diajukan pada 13 September mendatang, sementara pihak oposisi diperkirakan akan mengajukannya pada 18 Oktober. Beberapa prinsip panduan harus dipatuhi dan redaksi secara umum diperbolehkan untuk melindungi rahasia dagang atau informasi rahasia lainnya. Sejak awal kasus, Ripple Labs ini telah menolak desas-desus ya tentang penyelesaian dengan SEC, bersikeras untuk menyelesaikannya di pengadilan. Namun, beberapa pakar telah menarik kesimpulan dari proposal bersama baru-baru ini guys sebagai tanda bahwa penyelesaiannya itu dapat dilakukan. Yang lain mengklaim bahwa penyelesaian akan dilihat sebagai kerugian ya bagi SEC karena preseden yang akan ditetapkan untuk proyek lain di luar angkasanya. Kedua belah pihak telah mencetak kemenangan kecil sejak kasus ini dimulai lebih dari 20 bulan yang lalu guys. Dan pada bulan Juli,
Para penggemar XRP ini sangat gembira atas keputusan hakim pengadilan untuk menolak klaim SEC tentang hak istimewa pengacara klien atas pidato mantan komisaris 2018 bahwa Ethereum bukanlah sekuritas. Dan ini terlihat ya dari pergerakan harga dari XRP ini guys, beberapa hari ini memang lagi bullish dan ini merupakan salah satu sentimen positif ya untuk XRP dan kemungkinan kedepannya ini bisa menjadi awal ya untuk kebangkitan dari XRP ini guys. Seperti yang dilansir di harian ambcrypto.com, di sini diinformasikan bahwa alasan mengapa kenaikan 14% XRP itu bisa berubah menjadi bull run secara penuh guys. Ripple atau XRP ini akhirnya mendapatkan kembali untuk afinitasnya guys setelah sekitar 3 minggu dalam aksi harga yang lemah kemarin. Dan cryptocurrency tergelincir keluar dari saluran naik jangka pendek setelah kinerja bearish pada akhir Agustus. Performa bullish dari XRP ini dalam 3 hari terakhir ya telah mendorong kembali ke kisaran sebelumnya. Tetapi pertanyaannya, dapatkah momentum ini bertahan untuk saat ini guys? Jadi XRP ini melakukan kenaikan sebanyak 14% ya dari level terendah mingguan dari 0,31 dolar ke level tertinggi 24 jam saat ini di 0,36 US dollar guys. Pada saat artikel ini dibuat. Sekarang di perdagangan di atas garis yang sama dengan yang sebelumnya yang bertindak sebagai dukungan atau support ya. Dan XRP ini sebelumnya menunjukkan kelemahan bullish dalam 10 hari terakhir di bulan Agustus sebelum menyerah dan membentuk level support berikutnya di 0,31 US dollar. Kenaikan XRP dalam 24 jam terakhir dibatasi setelah bersentuhan ya dengan moving average MA50 ya. Dan upaya sebelumnya untuk menyeberang kembali di atas MA50 ini digagalkan yang menyebabkan lebih banyak ya untuk pelemahan harganya. XRP ini telah menyerahkan sebagian keuntungannya setelah mengalami peningkatan tekanan jual dan kesamaan antara dua contoh menyoroti potensi retracement bearish guys. Di sisi lain, Relative Strength Index atau RSI dari XRP ini menunjukkan momentum yang lebih kuat pada level harga saat ini guys. Money Flow Index atau LKM juga menggarisbawahi lebih banyak akumulasi dibandingkan kinerja akhir Agustus kemarin. Hasil ini mungkin akan mendukung lebih banyak sisi positif guys. Kemudian pause XRP dan keuntungan jangka pendeknya ya. Metric on-chain mengungkapkan peningkatan aktivitas dalam 3 hari terakhir dan hitungan transaksi dari para whale ini untuk perdagangan senilai lebih dari 1 juta US dollar guys, mencatat masuknya aktivitas paus yang kemungkinan berkontribusi pada rally hari kemarin. Aktivitas paus sejalan dengan pengamatan dalam distribusi pasokan untuk whale XRP serta aksi harga terbarunya guys. Misalnya, jika whale ini memegang antara 1 juta dan 10 juta koin, meningkatkan saldo mereka secara substansial antara 7 dan 9 September. Kategori yang sama mencatat beberapa arus keluar dalam 24 jam terakhir yang sejalan dengan tekanan jual yang berlaku pada saat berita ini dimuat guys. Alamat yang memiliki lebih dari 10 juta XRP ini mencatatkan sedikitnya ya peningkatan dalam 24 jam terakhir dan ini menegaskan bahwa masih ada beberapa tekanan beli yang mencegah retracement yang lebih dalam lagi. Hambatan XRP mungkin menghasilkan banyak pergerakan harga yang fluktuatif termasuk retracement dalam jangka pendek, namun investor harus memperhatikan pengamatan baru-baru ini guys. Jadi aktivitas para whale dalam 3 hari terakhir ini lebih tinggi dibandingkan dengan 30 hari terakhir kemarin dan ada juga banyak hype mengenai kemungkinan kesimpulan dari gugatan SEC Ripple kemarin ya, meskipun sejauh ini tidak ada yang konklusif diumumkan. Jadi gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.